Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pembelajar, pada video kali ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan usaha dan energi. Usaha yang dilakukan oleh suatu gaya terhadap benda sama dengan 0 apabila arah gaya dengan perpindahan benda membentuk sudut sebesar berapa derajat. Oke, di sini kita coba perhatikan hubungan antara usaha dengan gaya. W sama dengan F dikalikan S dikalikan cos alfa. Di sini W adalah usaha, F-nya gaya, S perpindahan, dan alfa adalah sudut antara F dan S. Nah, W bisa bernilai 0 jika gayanya 0 atau S-nya yang 0 atau cos alfanya yang sama dengan 0. Nah, cos alfa sama dengan 0 itu jika alfanya bernilai 90 derajat, maka jawabannya adalah yang option D. Benda bermasa 10 kg bergerak di atas permukaan yang datar dan licin tanpa gaya gesek. Jika benda didorong dengan gaya 100 Newton yang membentuk sudut 60 derajat terhadap arah horizontal, besar usaha jika perpindahan benda sejauh 5 meter adalah, kita analisis di sini. Diketahuinya massa benda 10 kg, kemudian tadi lantainya datar ya dan licin tanpa gaya gesekan. Kemudian benda didorong dengan gaya 100 Newton, kemudian membentuk sudut alfa terhadap horizontal 60 derajat. Kemudian yang ditanyakan adalah besar usaha jika perpindahan benda sejauh 5 meter. Oke, yang ditanyakan adalah usahanya ya. Oke, di sini kita gambarkan terlebih dahulu. Bendanya berada di lantai yang licin ya. Di sini benda bergerak ke arah kanan, diberikan gaya sebesar 100 Newton, membentuk sudut 60 derajat terhadap arah horizontal ya. Sini 60 derajat. Oke, kemudian bendanya bergerak ke kanan dengan perpindahannya 5 meter. Oke, kita akan mencari usahanya, maka usaha itu akan sama dengan F dikalikan S dikalikan cos alfa ya. Dari mana ini cos alfa? Kita perhatikan bahwa arah perpindahannya ke kanan, maka yang kita ambil adalah gayanya yang sama-sama ke kanan ya. Jadi di sini adalah kalau kita proyeksikan ke arah sumbu X, maka di sini adalah F cos 60 ya. F cos 60 derajat. Sehingga kita dapatkan nantinya W ini akan sama dengan F-nya 100, kemudian S-nya adalah 5, cos 60 sama dengan setengah. Maka kita dapatkan W sama dengan 250 Joule. Oke, jawabannya yang option D. Balok dengan massa 1800 gram, massanya 1800 gram, kita ubah ke dalam kilogram, kita bagi 1000 jadi 1,8 kilogram. G-nya atau percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, ditarik secara vertikal selama 4 sekon. Jadi delta T-nya adalah 4 sekon. Jika balok berpindah setinggi 2 meter, nah perpindahannya itu delta H, perubahan ketinggiannya adalah 2 meter, maka daya yang dihasilkannya adalah berapa?
Oke, daya sendiri adalah seberapa cepat usaha dilakukan atau seberapa cepat energi berubah ya. Kalau ini sama dengan delta T. Ini juga bisa delta T gitu ya. Oke, maka di sini P sama dengan, di sini adalah perubahan energi potensial gravitasi ya, karena ada perubahan ketinggian, sehingga kita dapatkan nantinya mg delta H per delta T sama dengan P sama dengan tadi M-nya adalah 1,8 dikalikan 10 dikalikan tadi H-nya itu 2 ya. Ini dibagi dengan 4 ya. Jadi di sini 36 dibagi 4 sama dengan 9. Jangan lupa satuannya adalah watt. Oke, jadi jawabannya yang E. Massa benda A 3 kali massa B. Bisa kita tuliskan seperti ini ya. MA sama dengan 3 MB. Kelajuan benda A berarti VA itu sama dengan setengah kali PB. Perbandingan energi kinetik, jadi yang ditanyakan adalah perbandingan energi kinetik A terhadap energi kinetik B itu berapa ya. Jadi kita masukkan saja EKA per EKB itu kan sama dengan di sini setengah MVA kuadrat, sini setengah MVB kuadrat. Ini ya kita coret ya. Kemudian M-nya, MA-nya di sini MA ya, di sini MB. Oke, MA-nya kita ubah menjadi 3 MB. Oke, 3 MB. Kemudian VA-nya kita ubah menjadi 1/2 VB ya. Jadi kalau dikuadratkan jadinya nanti 1/4 VB kuadrat gitu ya. Kemudian yang MB-nya tetap ada di bawah, ada di sini ada MB, kemudian di sini ada VB kuadrat ya. Sehingga ini kita coret, kita dapatkan di sini 3/4. Oke, jawabannya yang A. Bola dengan massa 3 kg dilempar ke atas. Di sini ini keadaan awalnya ya. Kita bilang saja ini keadaan pertama. Di sini V-nya sama dengan, berarti di sini V1 sama dengan 20 meter per sekon ya. Massanya tadi adalah 3 kg. Kemudian pada energi potensial, maka energi potensial benda pada saat mencapai titik tertinggi ya. Pada saat mencapai titik tertinggi, kita bilang aja sini keadaan kedua. Nah, titik tertinggi itu memiliki karakteristik seperti apa? Kita tahu bahwa P-nya pasti di sini titik tertinggi adalah sama dengan 0 gitu ya. Kita pakai hukum kekekalan energi mekanik. Kita dapatkan energi mekanik di keadaan 1 sama dengan energi mekanik di keadaan kedua. Energi mekanik adalah penjumlahan antara energi potensial gravitasi dengan energi kinetiknya ya. Sehingga di sini EP1 plus EK1 sama dengan energi potensial keadaan kedua ditambah energi kinetik di keadaan 2. Di sini EP1-nya energi potensial di keadaan 1 sama dengan 0. Di sini energi kinetik di keadaan kedua ini yang sama dengan 0. Sehingga untuk mencari energi potensial benda pada saat titik tertinggi atau EP2 kita bisa dapatkan dari sini ya. EK1 sama dengan setengah MV1 kuadrat. Kita masukkan setengah, M-nya 3 dikalikan V1-nya tadi adalah 20 dikuadratkan 400 ya. Ini sama dengan coret ini 200 sehingga hasilnya adalah 610
Joule. Oke, jawabannya adalah yang D. Sebuah benda 1 kg dilemparkan ke atas dengan kecepatan awal 40 meter per sekon. Besar energi kinetik pada saat mencapai ketinggian 20 meter dari tanah sebesar. Oke, kita perhatikan di sini bendanya dilempar ke atas ya. Di sini kecepatan awalnya adalah 40 meter per sekon. Nah, jadi sebelum mencapai titik tertinggi ya. Jadi kalau di sini kita tahu bahwa V-nya itu 40 meter per sekon, maka dia berada di titik tertingginya pasti pada waktu 4 sekon ya. Jadi pada saat waktu 4 sekon dia akan berada di titik tertinggi. Di sini V-nya akan sama dengan 0. Saya bilang aja di sini ini V1 gitu ya. Ini adalah V2. Nah, ternyata pada saat T sama dengan 4 sekon, benda akan berada di titik tertinggi dan ketinggian yang mampu dicapai benda itu adalah 80 meter ya. Nah, di sini ketika benda mencapai ketinggian 20 meter dari tanah, jadi belum sampai titik tertinggi, jadi dia baru sampai H-nya ini baru mencapai 20 meter. Ditanyakan berapa energi kinetiknya ya, berapa energi kinetik di tempat tersebut. Oke, kita gunakan hukum kekekalan energi. EM1 sama dengan, kita bilang aja di sini EM berapa ya? Di sini kita bilang di sini V3 deh ya. Di sini di keadaan sini kita bilang aja di sini di keadaan 2 ya. Keadaan 2, ini keadaan 1 yang di bawah. Oke, di sini M1 sama dengan energi mekanik 2. Energi mekanik itu adalah energi potensial 1 ditambah energi kinetik 1 sama dengan energi potensial 2 ditambah energi kinetik 2. Oke, di sini energi potensial satunya sama dengan 0 karena kita ambil ini sebagai acuan ya. Kemudian EK satunya sama dengan setengah M V1 kuadrat sama dengan di sini MGH2 ya, dimana H2 nya itu sama dengan 20, kemudian ditambah dengan EK2. Nah, yang ini yang hendak ditanyakan ya, sehingga kita dapatkan nantinya EK2 itu akan sama dengan setengah MV1 kuadrat dikurangi MGH2 ya. Setengah M-nya tadi adalah 1, V1-nya adalah 40 dikuadratkan 1600 dikurangi 1 kali 10 dikalikan 20 sama dengan ya, ini sama dengan 800 dikurangi 200 sama dengan 600 Joule. Oke, jawabannya adalah yang option D. Sebuah benda dengan massa 3 kg bekerja gaya mendatar yang berubah terhadap jarak yang ditempuhnya, seperti pada grafik di samping. Jika arah gaya searah dengan perpindahannya, hitung usaha yang dilakukan hingga berpindah sejauh 7 meter. Hitung usaha yang dilakukan hingga berpindah sejauh 7 meter ya. Hitung usahanya. Nah, kita perhatikan di sini pada saat S-nya sama dengan 0 ya, jadi masih keadaan awal, dia sudah, jadi gayanya masih 0, kemudian gayanya naik terus ya, membesar sampai pada ke posisi 3 meter, gayanya menjadi 20 Newton. Nah, dari posisi 3 meter sampai posisi 10 meter, gayanya tetap sebesar 20 Newton. Yang ditanyakan adalah usaha hanya sampai posisi 7 meter saja ya, sampai posisi 7 meter saja di sini ya. Oke, misalnya kita ambil di sini ini pada posisi 7 meter, maka kita tarik garis ke atas ke sini ya. Maka usaha
sejauh 7 meter itu adalah luasan daerah di bawah kurva F terhadap S. Nah, luasan inilah besar usahanya. Jadi kita akan mencari luasan ini ya, W berupa luasan trapesium. Kita ingat rumus trapesium adalah jumlah sisi sejajar dikalikan tinggi dibagi 2. Oke, jumlah sisi sejajarnya kita lihat dari sini ya. Dari sini ke sini nilainya 4. Kemudian dari sini ke sini adalah nilainya 7, maka jumlah sisi sejajarnya adalah 4 ditambah 7. Jumlah sisi sejajar dikali tingginya 20 dibagi dengan 2 ya. Maka jawabannya adalah 110 joule. Jadi jawabannya yang A. Sebuah benda jatuh bebas dari ketinggian H dan pada suatu saat energi kinetiknya 3 kali energi potensialnya. Pada saat itu tinggi benda adalah, di sini diketahui sebuah benda jatuh bebas. Nah, kalau jatuh bebas berarti kecepatan awalnya itu sama dengan 0 ya. Jadi V1-nya sama dengan 0 sehingga dia hanya memiliki energi potensial saja. Kemudian dia jatuh dari ketinggian H. Kemudian pada suatu saat energi kinetiknya, nah keadaan di sini misalnya ini di keadaan kedua, energi kinetiknya kita bilang di sini EK2 sama dengan 3 kali energi potensialnya ya. Sedangkan di keadaan pertama di sini energi potensial 1. Pada saat itu tinggi benda adalah, jadi tinggi benda pada saat di keadaan kedua ya. Oke, kita perhatikan dari persamaan hukum kekekalan energi mekanik. Energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Energi mekanik 1 sama dengan energi potensial 1 ditambah energi kinetik 1 sama dengan energi potensial 2 ditambah dengan energi kinetik 2. Berhubung kecepatan awalnya sama dengan 0 karena jatuh bebas, maka di sini hanya ada energi potensial 1 saja. Di sini sama dengan EP2-nya kita masukkan ya. Di sini EP2 ditambah dengan EK2-nya kita ganti dengan 3 EP2 ya, 3 energi potensial 2. Sehingga kita dapatkan di sini MGH ya sama dengan di sini 4 karena ini kan 1 ya. 4 energi potensial 2 MGH2. Sehingga kita bagi kedua ruas dengan MG, kita coret ya di sini MG-nya, kita dapatkan H2 sama dengan 1/4 H ya. Jadi jawabannya yang ini, sehingga yang sesuai adalah yang ini ya, 1/4 H. Batu dengan massa 500 gram dilemparkan lurus ke atas dengan kecepatan 20 meter per sekon. Besar energi kinetik benda saat mencapai ketinggian 1/4 dari tinggi maksimumnya adalah, di sini diketahui massa bendanya adalah 500 gram atau kita rubah ke dalam kilogram ya, sama dengan 0,5 kilogram. Kemudian kecepatan awalnya, jadi pada saat dilemparkan ke atas, ini kita bilangnya di keadaan pertama, keadaan A ya. Di sini VA-nya sama dengan 20 meter per sekon. Kemudian besar energi kinetik benda saat mencapai ketinggian 1/4 dari tinggi maksimum. Jadi benda ini akan bergerak lurus ke atas sampai pada suatu saat nanti dia berhenti di di posisi H maksimum ya, dimana kecepatannya itu kan sama dengan 0 ya. Nah, yang ditanyakan adalah energi kinetik di titik, kita bilang aja titik B. Di sini titik B pada saat
misalnya bedanya ada di sebelah sini. Pada saat HB-nya itu sama dengan 1/4 H maksimum. Oke, kita cari dulu ya, nanti berapa sih H maksimumnya. Kita perhatikan, kalau kecepatan awalnya 20 meter per sekon, maka waktu yang diperlukan untuk sampai di posisi tertinggi, tertingginya itu pasti T-nya sama dengan 2 sekon. Ya, jadi kita tahu percepatan gravitasi buminya 10 meter per sekon kuadrat, sehingga setiap 1 sekon kecepatannya berkurang 10 meter per sekon. Ya, jadi di sini diperlukan waktu 2 sekon untuk sampai di titik tertinggi. Kita akan mencari H maksimum terlebih dahulu. H maksimumnya, maka H maksimum kita pakai persamaan GLBB sama dengan V0 T min setengah GT kuadrat ya. H maksimum itu sama dengan V0 nya 20, T nya adalah 2, dikurangi setengah dikalikan 10 dikalikan 2 kuadrat atau 4 ya. Ini sama dengan 40 dikurangi 20, berarti H maksimumnya sama dengan 20 meter. Oke, ini adalah H maksimum, sehingga HB adalah 1/4 dikalikan 20 meter atau sama dengan 5 meter. Oke, yang ditanyakan di soal ini adalah EK atau energi kinetik di titik B atau di ketinggian 1/4 dari H maksimumnya. Kita gunakan hukum kekekalan energi mekanik. Energi mekanik di A sama dengan energi mekanik di B ya. Energi mekanik di A itu sama dengan energi potensial di A ditambah energi kinetik A sama dengan energi potensial B kemudian ditambah energi kinetik di B. Oke, di sini energi potensial A sama dengan 0 karena A itu kita jadikan sebagai posisi acuan. EKA sama dengan setengah MVA kuadrat. Ini sama dengan MGHD ditambah dengan EKB yang mau kita cari ya. Di sini setengah dikalikan dengan 0,5 itu setengah juga ya. Kemudian V kuadrat berarti 20 dikuadratkan jadi 400 sama dengan M-nya tadi setengah dikalikan G-nya 10, HB-nya itu adalah 5. Oke, ditambah EKB. Oke, di sini 100 sama dengan 25 ditambah EKB. Oke, kita dari sini bisa kita perhatikan, maka energi kinetik di B pasti nilainya adalah 75 Joule. Sebuah benda jatuh bebas dari ketinggian H1 dan pada saat berada pada posisi H2 diperoleh energi kinetiknya sama dengan 7 kali energi potensialnya. Tentukan tinggi dari H2. Oke, di sini bendanya jatuh ya dari ketinggian H1. H1 ini adalah posisi yang pertama ya. Kemudian pada suatu saat berada pada posisi H2. Pada posisi H2 di sini ketinggiannya adalah H2. Nah, di posisi H2 ini energi kinetiknya EK2-nya itu sama dengan 7 kali energi potensialnya ya. Di sini EP2. Oke, di sini benda jatuh bebas sehingga V di keadaan pertama itu sama dengan 0 ya. Artinya energi kinetik di keadaan 1 ini pasti sama dengan 0 juga. Jadi hanya memiliki energi potensial gravitasi saja. Oke, yang ditanya adalah berapakah ketinggian dari H2? Tentu dibandingkan dengan H1 ya. Jadi berapa H1? Kita cari dari hukum kekekalan energi mekanik. Energi mekanik 1 itu sama dengan energi mekanik 2
Energi mekanik 1 adalah energi potensial 1 ditambah energi kinetik 1 sama dengan energi potensial 2 ditambah energi kinetik 2. Nah, di sini energi kinetik satunya sama dengan 0. Kemudian di sini energi potensial gravitasi di keadaan pertama adalah mgh1 sama dengan energi potensial 2-nya adalah mgh2 ditambah dengan 7ep2 ya. Jadi ek2-nya itu adalah, kita lihat di sini ya. Di sini diketahui dari soal energi kinetik 2-nya adalah 7 energi potensial 2. Oke, sehingga kita dapatkan nantinya mgh1 sama dengan 8 mgh2. Sehingga mg-nya kita bagi di kedua ruas ya. M-nya dan G-nya kita dapatkan nantinya H2 sama dengan 1/8H1 ya. Jadi kita dapatkan nanti H2 sama dengan 1/8H1. Oke, ini adalah jawabannya. Suatu mesin melakukan usaha sebesar 3.600 Joule setiap selang waktu 1 jam. Mesin tersebut memiliki daya sebesar, nah daya adalah usaha per selang waktu ya, per waktunya ya, atau perubahan energi per selang waktu. Sehingga di sini usahanya sudah ada 3.600 Joule, kemudian dibagi dengan waktunya 1 jam. Namun 1 jam ini perlu kita ubah ke dalam sekon, sehingga 1 jam itu nilainya setara dengan 3.600 sekon. Ini sama dengan 1 watt ya. Sehingga jawabannya adalah yang A. Sahabat pembelajar, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga ilmu yang kita pelajari senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.